Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Amira Izzati dari kelas T Bio B dengan NIM 2230106026. Di sini saya akan membahas tentang piropita. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang pengertian piropita. Piropita berasal dari bahasa Yunani yaitu piros yang artinya dengan api. Sehingga piropita ini sering juga disebut sebagai alga api. Piropita atau dinopita disebut juga sebagai dinoflagellata. Dalam bahasa Yunani, dinos berarti berputar dan flagel berarti cambuk. Disebut dengan dinoflagellata karena alga ini memiliki flagella yang berjumlah 2, seperti yang mana terdapat pada gambar. Di sana terdapat flagellanya ada berjumlah sebanyak 2. Baik, selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri piropita. Film ini sering disebut dengan dinoflagellata karena memiliki flagella yang berjumlah 2 buah sebagaimana yang telah kita bahas pada slide yang pertama, yaitu di bagian pengertian. Hampir semua ganggang api ini bersifat uniseluler dan mempunyai pigmen berupa klorofil A dan C. Film piropita disebut ganggang api karena memiliki fosfor yang mampu memandarkan cahaya pada kondisi yang gelap. Ganggang ini sebagian besar itu hidup di air laut, tetapi ada juga sebagian yang hidup di air tawar. Contoh dari film ini antara lain Noctiluca, Seratium, dan Gonilauxas. Ini adalah merupakan contoh dari alga Noctiluca scintillans yang merupakan salah satu jenis dari piropita. Nah, yang kedua yaitu Gonilauxas polygramma, juga merupakan salah satu jenis dari piropita yang diamati di bawah mikroskop elektron. Selanjutnya yaitu adalah klasifikasi dari piropita. Yang pertama yaitu kelas Desmophyceae, di mana ciri-cirinya memiliki flagel yang keluar dari ujung anterior, memiliki satu ordo yaitu Prorocentrales, memiliki dinding sel yang tebal, tersusun atas 2 belahan, berbentuk spesies oval atau tetes air mata, terdapat di air tawar, payau, dan laut. Contoh spesiesnya yaitu Proroctrum nicans, yang mana contohnya itu terdapat pada slide yang ditampilkan. Yang kedua yaitu kelas Dinophyceae, di mana ciri-cirinya itu yang pertama memiliki flagelnya keluar dari posisi ventral. Satu flagel terletak pada bagian sukul, yang lainnya pada bagian cingulum. Di mana kelas ini memiliki anggota lebih banyak, yaitu satu flagel terdapat pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal, di mana memiliki 6 ordo. Nah, contoh dari kelas ini itu ada pada slide. Yang ketiga yaitu ordo Dinophyceales, ini mana ciri-cirinya itu bersifat motil, hidupnya soliter, memiliki dinding sel, berbentuk pipih lateral, mempunyai tutup cingulum pada bagian ujung anterior. Epitesa pendek, menghasilkan toksin. Contoh dari spesies ini yaitu Ornithocercus tumi, yang dimana gambarnya itu terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu ordo Pyrositales, di mana ordo ini memiliki bentuk persis bulan sabit, menghasilkan cahaya yang pada umumnya holofitik. Dinding sel pada ordo ini tebal, yang dimana tersusun atas 2 lapis, yaitu atas sporopelenin, bawah selulosa. Contoh dari spesies ini
Contoh dari spesies ini yaitu Pyrrhocystisa luluna. Nah, contohnya itu terdapat pada slide. Selanjutnya yaitu ordo Goniaulucales, di mana ordo ini memiliki dinding yang keras, menghasilkan cahaya, kosmopolitan, epiteka membentuk sebuah tanduk, hipotesa membentuk 2 atau 3 tanduk, di mana ordo ini mengalami siklomorfosis sebagian besar holofitik. Contoh genusnya yaitu Seratim sp dan Goniaulax sp. Selanjutnya yaitu peranan dari Pyrrhopita. Nah, apa aja sih peranan dari Pyrrhopita ini? Peranan dari Pyrrhopita ini ada 2, yaitu peranan positif dan peranan negatif. Nah, apa-apa saja sih dari peranan dan positif dan peranan negatif dari Pyrrhopita ini? Yang pertama yaitu adalah peranan positif. Yang pertama di bidang perikanan, sebagai makanan ikan, yaitu contoh alganya fitoplankton dan zooplankton. Yang kedua yaitu bidang pertanian, contohnya rumput laut yang dimana untuk pupuk di pesisir. Yang ketiga yaitu ekosistem perairan, dimana sebagai produsen primer. Yang keempat bidang industri, yaitu tanah diatom untuk amplas, isolasi bahan dasar kaca. Yang kelima yaitu bahan dasar makanan, gelidium atau agar-agar, sonurus, minuman coklat, alginat yaitu sebagai bahan campuran es krim, dan yang terakhir yaitu porphyra sebagai makanan. Yang terakhir yaitu sebagai bahan obat-obatan, contohnya itu chlorella. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa peranan dari Pyrrhopita ini yaitu dalam peranan positifnya itu sangat banyak. Nah, tak hanya peranan positif, Pyrrhopita ini ternyata juga memiliki peranan negatif, yaitu seperti pencemaran perairan dengan proses populasi meledak atau red tide, sehingga menutupi perairan dan menimbulkan racun atau toksin, di mana hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup di dalam lautan. Nah, mungkin hanya itu penjabaran dari Pyrrhopita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Thank you and happy for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.